Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Harapan kita semua kita dalam keadaan baik-baik saja dan dalam naungan kasih Tuhan. Saat ini saya sedang berada di Mall Bekasi, ya. Kita lagi jalan dengan istri, dengan anak-anak. Tetapi di dalam kesibukan ini, ya, hari untuk keluarga ini, saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua yang terambil di dalam Mazmur 55 ayat 23. Dikatakan begini: serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini adalah Mazmur Daud. Ini adalah nyanyian Daud kepada Tuhan, bahwa dikatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang pertama, mengapa manusia bisa khawatir? Tentu manusia bisa khawatir karena kalau lagi menghadapi masalah. Nah ini, ketika masalah itu sulit untuk dihadapi atau diputuskan, atau sulit mendapatkan solusinya, maka timbullah rasa khawatir di dalam kehidupan kita atau masa depan. Saudara sedang memikirkan masa depan saudara, ya akhirnya saudara dibayang-bayangi dengan rasa khawatir. Ya, seolah-olah masa depan hidup saya ini nanti seperti apa ya, hidup anak-anak saya seperti apa ya. Timbullah rasa khawatir. Nah, dari situlah munculnya kekhawatiran saudara. Maka dari itu, saya akan menyampaikan kepada kita semua melalui renungan singkat ini. Dikatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan saudara, ya wajib untuk kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyerahkan itu, saya yakin dan percaya bahwa di sana ada kekuatan Tuhan. Dikatakan maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi yang digarisbawahi bahwa tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkannya goyah. Pertanyaannya kepada kita semua, apakah kita orang benar ataukah bukan orang benar? Orang percaya atau bukan orang percaya? Nah itu. Firman Tuhan, Mazmur Daud ini mengatakan, menegaskan hanya untuk orang benar, tidak akan dibiarkan dia goyah. Artinya apa saudara? Ketika orang benar itu menghadapi rintangan masalah yang membuat dia khawatir, tidak selama-lamanya orang benar itu ada di pusaran kekhawatiran itu atau masalah itu. Ya, maka dari itu orang benar itu akan diluputkan dari kekhawatiran atau dari masalah itu. Bukan berarti orang benar itu tidak bisa memiliki masalah. Orang benar, orang percaya, orang yang taat pasti memiliki masalah apapun masalahnya. Nah maka dari itu, tapi firman Tuhan jelas dikatakan, ya, serahkan semuanya permasalahan kita itu kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyerahkan itu seperti apa saudara? Jangan ditanggung sendiri masalah itu. Kalau saudara menanggung masalah saudara sendiri, maka akan terasa berat, timbullah rasa khawatir. Jadi kita serahkan masalah itu kepada Tuhan melalui apa saudara? Doa-doa kita, penyembahan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Nah itulah salah satu contoh orang benar, orang percaya itu menyerahkan masalah. Arti menyerahkan masalah juga bahwa kita minta pertolongan Tuhan di sana. Ya, Tuhan, bahwa saya tidak mampu untuk menghadapi kekhawatiran ini, masalah ini, ya, maka dari itu saya membawa sertakan Tuhan. Ketika kita membawa sertakan Tuhan, saudara percayalah bahwa beban, masalah, kekhawatiran itu ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, hadirat Tuhan, ya, beban itu merasa ringan. Ketika saudara hidup bersama dengan Tuhan, menyerahkan semuanya ini, saudara terasa ringan. Mulai ada damai sejahtera. Karena kenapa? Masalah yang kau hadapi, kekhawatiran yang kau hadapi, tidak engkau hadapi sendiri. Artinya masalah yang kau hadapi bersama dengan kekuatan Tuhan. Maka dari itulah di sana ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Nah saudara,
saat ini saya mengajak kepada kita semua, cobalah belajar. Apa kekhawatiranmu? Ya, tadi sudah saya sebutkan kekhawatiran kita itu banyak hal sumbernya. Dari masalah ekonomi juga bisa, seperti saya katakan tadi ya. Masalah sakit penyakit, timbul kekhawatiran. Ya. Bahkan ada orang yang takut mati. Ya, begitu. Tapi bagi kita orang percaya, kematian itu ya pasti akan kita hadapi. Tidak mungkin kita bisa menghindari itu. Justru itu kerinduan kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, kembali ke firman Tuhan tadi. Ayo, saat ini saya mengajak kita semua yang menyaksikan renungan ini, kita belajar apa yang saudara hadapi pada saat ini. Masalah yang berat, ya, yang sulit diselesaikan. Coba saudara belajar, ya, tidak dulu mengandalkan orang lain, tetapi saudara sujud dulu di kaki Tuhan, berdoa dulu, mengandalkan Tuhan dulu. Nah itu, ya, jadi kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam persoalan. Maka ketika kita masuk dalam doa mengandalkan Tuhan itu tadi, saya yakin dan percaya bahwa di sana akan ada pertolongan Tuhan, akan ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ayo, saya mengajak kita semua sekali lagi yang menyaksikan renungan singkat ini, kita belajar untuk membawa sertakan Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan bicara tentang kuk, ya, dalam kitab Injil, kuk itu bicara tentang beban, saudara. Ya, kuk itu ditaruh biasanya di pundak sapi atau keledai, ya, di lehernya. Nah, itu ada beban yang harus dia tarik melalui kuk itu. Dan itu terasa berat kalau ditanggung sendiri. Tetapi ketika kuk itu yang dipasangkan kepada kita, masalah itu yang kita hadapi ketika kita memikul beban masalah itu, dan saya yakin dan percaya ketika saudara memikul beban itu, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan kuasanya, beban itu pun terasa ringan. Karena kenapa, saudara? Beban itu engkau bawa sertakan kepada Tuhan. Jadi sebesar apapun badai, sebesar apapun masalah, engkau akan merasakan damai sukacita yang dahsyat yang daripada Tuhan. Ya, beda kalau orang yang tidak benar, orang yang tidak mengutamakan Tuhan, masalah kecil saja, saudara, beratnya bukan main untuk dia hadapi. Ya, karena kenapa? Dia tidak punya Tuhan dalam hatinya. Tapi orang yang punya Tuhan dalam hatinya, seberat apapun masalahnya, tetap ada damai, ada sukacita dalam hatinya, dan tidak terasa berat, walaupun itu masalah yang besar. Karena kenapa? Dia dijamah Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang menolong seseorang ini, orang benar ini, orang percaya ini. Mari, saudara, ya, kita belajar berdoa kepada Tuhan, karena inilah yang Tuhan inginkan. Dan yang berikutnya, mengucap syukur. Ya, kalau tadi menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, yang kedua mengucap syukur. Ya, karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ketika saudara menghadapi masalah apapun, sebesar apapun, saudara mengucap syukur saja kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang firman Tuhan yang sering dibacakan di gereja-gereja, bahkan jemaat. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Itu masalah kecil dari masalah yang besar. Bisa tidak, saudara? Ya, kebanyakan orang ada masalah kecil aja bersungut-sungut, apalagi masalah besar. Ini kebiasaan kita. Ya, walaupun orang Kristen tidak menjamin bahwa dia itu dewasa rohani. Nah, saya mau menyampaikan kepada kita semua, belajarlah untuk dewasa rohani, mengucap syukur, masalah kecil, masalah besar, apapun mengucap syukur, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan orang lain. Nah, saudara, kita rubah mindset, pola pikir, karakter kita ini. Ya, karakter juga harus kita rubah. Itu karakter yang jelek di dalam manusia, harus kita buang. Ya, kita mengucap syukur dalam segala hal, artinya apapun yang kau hadapi, baik angin sepoi-sepoi, masalah kecil, angin badai, masalah besar, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, jangan pernah bangga dengan hartamu, kekayaanmu, dengan benda-benda yang engkau miliki yang harganya mahal-mahal. Banggalah ketika engkau memiliki
Kristus di dalam hidupmu, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kebenarannya. Kita sebagai orang percaya, hanya satu yang kita banggakan, yaitu Kristus hidup di dalam kita, kita hidup di dalam Kristus. Itu hal yang luar biasa. Kebenaran yang ada di dalam Kristus itu membuat kita menjadi kuat. Imannya di dalam Yesus Tuhan. Amin, saudara. Ya, mengapa saya katakan kita harus bangga ketika kita memiliki Tuhan? Ya, karena sumber dari segala sesuatunya itu dari Tuhan. Amin, saudara. Inilah renungan yang saya bawa. Ya, mari kita mengandalkan Tuhan, banyak berdoa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.